Baik, malam hari ini untuk materi kita akan dipandu oleh Mas Niko ya. Ini sudah hadir di room ini juga. Mas Niko mungkin bisa mulai on cam ya. Nanti kita akan melanjutkan materi kita di materi yang training 3 ya, training 3 dan training 4. Targetnya dua materi selesai juga malam ini. Jadi nanti kita akan melanjutkan yang kemarin di kode jika ya, lanjutan dari pertemuan minggu kemarin ya. Oke, saya untuk pengantar saya rasa itu. Selanjutnya saya persilakan Mas Niko bisa langsung memperkenalkan diri dan menyapa para peserta dan mulai menyampaikan materinya ya. Untuk lanjutan di basic web developer di yang HTML dan CSS ya. Silakan Mas Niko. Baik, terima kasih Mas Dwi atas waktunya. Baik, selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman pada malam hari ini? Baik, Kak. Halo, halo semuanya. Halo, halo. Udah dengar suara saya? Baik, Oke. baik. Masih semangat semuanya? Kok kayaknya nggak ada semangat ya? Masih. Masih, Oke. Kak. Semangat, Kak. Baik. Malam hari ini kita akan melanjutkan progres pembelajaran dari kode jika ya. Kalau kemarin tuh kan di kode jika di session pertama tuh kan kalian kan belajar structure dari website ya seperti HTML, lalu ada CSS-nya, ada bodinya dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini kita akan lebih memperdalam tentang CSS yang dimana kita nanti akan belajar mengenai apa itu padding, bagaimana cara kita menambahkan sebuah gambar, lalu bagaimana sih cara kita menambahkan sebuah footer dari dalam website. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman silakan dipersiapkan kode jikanya, silakan dibuka. Nanti kalau yang udah buka ketik di chat Zoom ya. Sudah dibuka. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, ini ada yang udah buka nih, aman ya. Kita tunggu. Oke, sudah masuk ini share screen-nya, Mas. Ya, mikrofonnya belum nih, Mas Niko. Baik. Halo, share screen saya sudah masuk teman-teman? Sudah. Oke. Bentar, ada yang ketinggalan nggak? Oh, ada yang ketinggalan nggak nih? Halo, semuanya. Mungkin Mas Niko balik ke yang training sebelumnya dulu bisa? Training sebelumnya. Oke, Mas. Training sebelumnya. Babla, keliru. Sebentar. Hmm, training 2 ya berarti ya. Nah, ini nih. Sebentar. Training 2. Oke. Nah, hop, ya situ. Ini ya terakhir kemarin ya kita otak-atik bagian bagian sini ya materinya. Oke, nah. Oke, udah semua? Sudah dibuka kode jikanya, teman-teman? Oke, terakhir kita nambahkan ini ya, contoh launching soon nama gitu yang terakhir. Teman-teman bisa lanjut next ya, berarti kita next. Next, Mas. Ya, kita next ke session 3 Kita ya. masuk ke training 3. Oke, sebelum lanjut yang Hah? 3 ya, Mas? Iya, 3. Ini saya pakai browser yang berbeda, Mas. Ya, bentar ya. Yang Nah, 3, yang ketinggalan boleh ketik di komen ya. Ya, yang join Twitch ya nggak beda jauh dengan Zoom. Paling jedanya 1 atau 2 detik ya. Yang ini yang di Twitch ya. Ini ada pertanyaan yang di Twitch. Oke. Oke, ntar saya Mas Niko. Oke, yang ketinggalan boleh langsung komen, kalau nggak ada yang ketinggalan kita lanjut materinya ini ya. Kayaknya aman nih Mas Niko ya.
Oke, Mas Dwi. Kita mulai training 3 ya. Oke, ini terakhir teman-teman di sini ya kita belajar ini ya. Style ya, style. Kita lanjutkan ya. Silakan Mas Niko bisa lanjut, saya sambil cek pertanyaan kalau ada yang ketinggalan ya. Oke, baik Mas Dwi. Terima kasih atas waktunya. Oke, teman-teman, kita lanjutin. Jadi kita akan masuk ke training 3 di next. Nah, oke, udah pada masuk ke lesson snapshot semuanya? Oke, di lesson snapshot kali ini kita akan belajar untuk menambahkan beberapa style di dalam page kita. Kan kemarin tuh kita udah belajar tuh ada H1, H2, ada H3, terus ada BR. BR kan kemarin untuk membuat sebuah line baru, terus kayak misalkan menuliskan sebuah kata atau kalimat menggunakan H1, Kayaknya H2, H3. Mas Niko ya. Nah, itu kita bisa ini melakukan sebuah styling atau memberikan sebuah hiasan ke dalam elemen-elemen tersebut. Jadi kita sebut H1, H2, H3 itu adalah elemen. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai border, padding, dan margin. Mungkin sebelumnya teman-teman ada yang masih asing nggak tentang border, padding, dan margin? Mungkin bisa dijawab dulu di kolom chat, jadi nanti aku tahu mungkin biar bisa jelasinnya enak juga ke teman-teman ya. Gimana? Masih ada yang asing dengan ini? Border, padding, dan margin? Mas ya, Masih? asing dong, masih asing tuh apa Oh, itu? masih asing. Belum, Kak. Pernah Belum. dengar. Oke, masih pada asing. Oke, nanti aku jelasin lebih perdalam di course ini. Oke, kita next bareng-bareng semuanya. Nah, sekarang udah ke mission ya semuanya ya. Yang di next, change the color of everything you have written on your website. Nah, jadi kita akan melakukan sebuah styling. Nah, styling kemarin itu kan kita akan mengotak-ngatik di apa ya di dalam elemennya. Tadi kan aku bilang elemen itu seperti H1, H2 dan H3. Nah, sekarang kita akan melakukan perubahan warna. Oke, di next lagi teman-teman. Nah, kalau kita lihat tuh observe. Nah, kita kan kemarin udah nulis tuh di elemen H1 dan H2 ada your name sama your motivation. Nah, itu kita bisa melakukan styling atau merubah style tulisan seperti warna, font size, atau mungkin font style itu kayak jenis tulisannya itu nanti di bagian style yang ada di head, teman-teman. Oke, mungkin di next ya, teman-teman. Udah? Udah ya? Nggak ada yang ketinggalan? Aman ya? Bentar, ini border itu garis, padding apa ya, margin itu ukurannya. Nanti kita bahas ya, Luis, di ini, di apa namanya, di pertemuan ini. Oke, sekarang kalau teman-teman lihat di briefing CSS styling itu ada body, color, titik dua, white. Nah, itu artinya kita melakukan sebuah styling untuk bagian body. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian tengah, di bagian UI pengkodingan kita yang di tengah, body itu bisa dilakukan styling juga dengan cara kita lari ke style yang di atas. Nah, kita bisa tuliskan di sini. Body misalnya kita tambahkan body color white misalkan. Nah, teman-teman udah coba praktekin? Ada perubahan tidak? Kalau yang ada aman, boleh diketik di live chat atau di komen. Nggak telat, nggak, masih aman. Dibuka dulu kode jikanya. Mas siapa tuh? Mas Ikram, ya. Oke, Ada ada kalau pematerinya kecepatan bilang aja ya di kolom komen ya. Mas, ya, nah nanti kita pelanin ya kecepatan ya. belajarnya. Nanti kalau ada yang ketinggalan, bilang aja, Mas masih kurang paham. Ini untuk apa gunanya? Seperti itu ya, teman-teman. Ada yang masih bingung? Oke, saya rasa tidak ada yang bingung ya. Oke, Ya. saya lanjutkan. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, Mas itu beda. Kalau kalian lebih teliti ya, Mas bedanya background sama color di bagian body itu apa sih? Nah, gini. Kalau misalkan background itu lebih tertuju ke latar belakangnya. Nih, latar belakang dari kanvas sebuah website tersebut. Tapi kalau kalian masuk ke color, jadi itu Tapi Mas dia Niko, ya. ini ada yang kode jika klik bagian mana? Oh, kode jika klik bagian mana? Diklik di bagian Start Start Coding coding. Now. Start Ya, coding nanti ntar kasih tak dulu. tak bukain baru lagi ya. Misalnya ini kalian masuk ke kode jika. Nih nanti ke ini.
Diklik ya, Mas. Oke. Ini yang sebelumnya pernah login kode Jika juga historinya kesimpan ya, Mas Ikram, tetap kesimpan kok. Tetap kesimpan kode Jika itu nyimpen cache-nya ya, cookies-nya Iya. tetap kesimpan. Nah, ini kayaknya Mas Aradus bisa masuk ke yang bagian terakhir ya dipelajari. Nah, kode start Hmm. coding ya. Ya, nanti bisa juga start now ini. First landing page itu ya. Langsung lihat VS Code biar ada history project-nya. Hehehe. Wah, kalau ini kita lagi lewatnya kode jika dulu. Kalau VS Code nanti Mas Dwi bisa menyampaikan untuk program yang lebih advance-nya ya. Jadi kita di sini seragam karena mungkin semuanya kan masih asing Oke. ya dalam penggunaan pengkodean. Jadi Mm-mm. kita di sini pakainya platformnya kode jika dulu. Seperti itu ya. Ini teman-teman login juga bisa ya, nanti ininya tetap kesimpan ya. Coba Mas Niko diklik yang course itu, coba course ya, yang Yang course. di Nah, oh ya. ya, ini course. Nah, nanti kita ini nih. Nah, kita baru sampai di project 1 ya, my landing page ya, my landing page. Teman-teman klik itu, nah nanti yang ini nih, add some style ini loh. Ya. Kalau ada yang ketinggalan, maksudnya dari situ ya. Coba diulang Mas, yang course, yang project 1, diklik situ bagian situ. Kita yang ketiga ini ya sekarang ya. Nah, yang Ya. ketiga. Ya, ini kalau ketinggalan bisa ke situ ya masuknya ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke materi. Silakan, Mas Diko, lanjut. Oke, teman-teman, saya lanjutin ya. Tadi bedanya apa sih background sama color? Nah, kalau color itu based kanvasnya, tapi kalau background itu di atas kanvasnya. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau misalkan kita ganti nih colornya jadi black, berarti kanvasnya jadi warna hitam. Sedangkan backgroundnya yang di atasnya itu dia berubah warna menjadi yang sudah kita setting kemarin, linear gradient. Apa kemarin kalian pakai yellow pink atau mungkin kalian pakai white cayenne atau lainnya. Misalnya saya pengen ubah jadi warna merah. Berarti kanvasnya jadi warna merah. Tapi karena di sini dimintanya putih, ya kita gunakan warna putih. Seperti itu ya teman-teman ya, jelas ya. Oke, aku next. Kita next lagi. Sudah sampai sini semua. Pre-notice body. Now let's add some new style to body. Udah ya. Oke, kita next. Kayaknya belum, nggak ada yang Hmm? ketinggalan ya. Kalau ada yang ketinggalan bisa komen ya. Ini kayaknya belum ada. Iya, kayak belum ada Nah, ya. Mas Diko ada pertanyaan. Kalau color H1 dan hal lainnya bisa dibedain nggak? Nah, itu bisa banget. Nah, hari ini kita akan belajar gimana sih color dari H1, H2, H3 dibedain itu bisa banget. Jadi setiap masing-masing elemen itu bisa kita apa ya? Bisa kita berikan warna masing-masing gitu loh. Jadi nanti kalian masuk ke dalam bagian style, terus kalian bisa ganti warnanya. Jadi H1 misalnya font size-nya 45, H2 misalnya tulisannya font size-nya misalnya 50. Misalnya ya, ini aku coba nih, misalnya H1 itu adalah namaku. Nih, misalnya namaku aku ubah jadi 30 nih, teman-teman. Bentar, ini backgroundnya colornya aku jadiin warna hitam dulu ya, biar kelihatan teman-teman, biar kelihatan bedanya. Terus misalnya nih, di H2, aku mau styling lagi nih, misalnya tulisan H2-nya Ini Mas, pengen, ya, diterangin Mas, di review H1 kurung kerawal gitu ya. oh iya, iya. Nah, Jadi kan kemarin kan kalian udah belajar styling kan H1 lalu font size untuk mengubah apa ya mengubah ukuran. Nah, sekarang coba yang H2 kalian ini, yang H2 kalian styling coba misalnya font size misalnya kita ubah menjadi 50 px. Berubah nggak kira-kira? Nah, berubah. Jadi teman-teman itu mudahnya gini. Ketika teman-teman sudah memiliki elemen, nih kita sebut H1, H2, H3 itu adalah elemen. Nah, setiap elemen-elemen itu bisa di styling. Nah, coba sekarang kita edit di H3-nya sekarang, teman-teman. H3. Nah, di H3 coba kita kasih font size-nya saya font size-nya 10 px. Nah, dia akan jadi kecil banget. Soalnya colornya jadi white. Nah, ntar. hijau. Sampai sini ada yang Hijau. ketinggalan? Ada yang ketinggalan nggak yang ini? Ngatur-ngatur font size? Ya, yang aman dan paham bisa ketik paham gitu ya. Ya, paham.
ketik di live chat ya teman-teman ya, biar saya juga ngerti. Aman? Oke, aman ya. Mas, saya yang minggu kemarin nggak ikut, mending lihat yang minggu kemarin dulu ke sini atau bisa mulai dari sini juga. Boleh langsung, Boleh langsung bisa kok. boleh langsung. Nanti yang minggu kemarin lihat rekamannya yang di YouTube ya. Ya. Oke, Kalau nggak salah tuh nah, kalau masih coba ngikuti ya. oh Oke, ya nggak apa-apa. silakan coba ya teman-teman ngotak-ngatik dulu ya. Ngetiknya di style ya, itu ikuti codingan yang di layar ya. Udah ya, ngedit H1, H2, H3 di font size-nya udah semua. Oke, Ketik ya ada pertanyaan Mas. apa tuh, Bos? Mau tanya untuk hasilnya penulisannya berantakan, elemennya kenapa ya? Berantakan kayak gimana tuh? Oh iya, motivation tuh kayak di foto itu Mas. Coba ada yang ngirim foto tuh. Oh, Ah, ini coba kamu ke ini dikecilin deh yang ini. Kamu ke titik 3 di kanan atas ini. Coba dibikin seoptimal mungkin deh itu karena layarnya ngezoom gini tuh. Coba oh deh. iya itu ya. Oke. Bukan Soalnya seharusnya settingan defaultnya karena kita nggak nge-styling elegannya itu harusnya semuanya rata kiri. oke. Ya. Ya menjawab ya Mas Akbar ya. Oke, ya silakan teman-teman praktek mengganti warna ya. Oke, sekarang kita ngeganti warna ya, teman-teman ya. Coba kita ngeganti warna di elemen H1. Kita ganti warna misalkan kita pakainya color ya. Kita pakai color, kita ganti base colornya misalnya ganti warna merah, red. Udah bisa teman-teman? Terus misalnya yang H2 saya pengen warna hijau. Bentar. Jangan hijau, misalnya blue bisa nggak? Kecil banget, bentar. Hmm, sebentar. Oke, masih aman ya? Kurang Siaman. titik koma. Kurang titik koma mana sih yang ada yang kurang Oh jangan lupa iya titik koma. ini titik koma, benar, sangat teliti teman-teman. Saya suka kalian. Oke, Nah, yuk lanjut. Oke, kita lanjutin ya. Ya ya. bisa jangan lupa titik koma malam ini ya. Tadi kan tak sembunyiin mati lagi. Oh, Hah? Siapa ini? Aduh, apa itu? Blue. Ini kekecilan nih kayaknya nih. Oke, 30. Misalnya green. Ah, oke, udah ya teman-teman. Terima kasih tadi yang udah ngingetin ya. Titik koma nih, jangan lupa titik koma ya. Jadi fungsi dari titik koma ini adalah sebagai pemisah atau penanda kalian itu mau men-styling sebuah elemen lebih dari satu style. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat misalkan kita ingin mengedit elemen H1. Kita lihat H1 di sini. Oh, ternyata ada nih elemen H1. Lalu kita pengen mengedit dari segi ukuran dan segi warna. Nah, kalau misalkan tadi saya nggak pakai titik koma, kodenya akan bingung. Ini Anda mau mengedit apa? Karena di sini mereka nggak kenal tuh. Jadinya kan kayak gini nih harusnya. Loh, mereka nggak kenal itu font size 30 px, color, red. Itu mereka nggak kenal. Nah, maka dari itu dilakukanlah dengan pemisahan menggunakan apa? Menggunakan tadi titik koma. Kalau gini jelas. Oh, ternyata si tukang coding ini ingin melakukan dua styling di H1 yaitu font size dan color. Seperti itu ya teman-teman ya. Apakah jelas teman-teman? Jelas ya? Masih bisa ngikuti? Belas. Oke, semangat-semangat. Yuk. Lanjut, Oke, lanjut, Mas. lanjut ya. Saya lanjut ya. Ini udah ya yang body body white udah, body white. Tadi apa di color ya body. Aku ganti white dulu. Colornya ganti white, Mas, biar Hmm, Saya ya biar centangnya keluar ya di teman-teman ya, centang hijaunya tadi keluar ya. Yang kanan itu. oh iya teman-teman, kan karena tadi sebenarnya H2 sama H3 itu hanya untuk latihan ya. Mungkin bisa dihapus dihapus dulu lagi aja ya biar kita path-nya atau jalurnya sama sesuai dengan kode jika. Oke, ya dihapus aja, Mas.
Ini tadi juga ini dihapus. Nah, kodenya nanti kelihatannya kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi kita kembali ke settingan awal ya. Itu apa Mas yang bawah itu? Apa? Size itu? Oh ya, Ini kemarin ya. italic udah kemarin, Italic Mas. ya. Oke. Iya. Oke, I did it. Udah ya. Oke. Awesome job. Oke, next. Nah, ini mulai nih. Udah ya, aman, tidak ada yang tertinggal semuanya. Ketik aman, kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan mungkin di Twitch chat atau mungkin di Zoom chat silakan ya. Aman. Di Twitch juga masih aman ya. Oke, aman, nice, amin. Loh, kenapa amin? Gak apa-apa. Yuk, next ya. Oke. Oke, semuanya udah sampai di mission yang baru ya, biru center. Belum, ada yang ketinggalan, Oh, Mas. ada yang ketinggalan. Oke, Ada belum satu. sebentar Kak. Oke. Kak Siva, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau tinggal masih ngetik, nanti kalau udah selesai bilang selesai gitu ya. Ini kita tungguin. Ya, Kita kita tungguin. kita tunggu. Tidak kita tinggal kali ini. Mas, gimana caranya buat italik di H1? Gimana cara buat italik di H1? Bentar. Mana mouse saya? Nah, gimana sih cara bikin italik di H1? Kemarin kan kita udah belajar pakai ini ya, kurung buka sama kurung tutup I kan. Nah, tinggal kalian taruh aja di sini. Jangan lupa petik buka sama petik apa? Petik tutup. Nah, udah jadi. Ntar ini aku jadiin warna hitam lagi ya biar kelihatan ya. Nih. Jelas Kak siapa tadi? Shiva ya. Oke Kak. Oke Sama ya. sudah aman. Oke sama ya. Oke. Yang lain sama ya, kita lanjut ya. Lanjut. Ini dihapus Oke. masih taliknya. Nah ya. Oke kita next center all the text on the website. Nah tadi menyinggung tentang apa tadi struktur penulisan atau rata kiri kanan atau tengah. Nah settingan default itu ada di rata kiri kayak MS Word ya. Kalau teman-teman lihat kan ada left, center, right sama justify. Nah sekarang sama kalau di website itu kita pakainya text elegant namanya. Nah untuk bahasa apa ya? Untuk menyatakan bahwa itu rata kiri, tengah atau kanan itu kita tinggal bahasa Inggriskan saja, tapi menggunakan sintaks yang namanya text elegant. Jadi di sini text elegant itu digunakan untuk identitas mengatur style penulisan. Jadi tulisannya mau rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Nah, kalau kiri ya kita pakainya left. Tapi kalau misalnya memang defaultnya sudah left ya kita nggak perlu ngetik text elegant left itu nggak perlu. Nah, lalu kalau kita mau rata tengah kita gunakan center. Lalu kalau mau rata ke kanan ya pakainya right kayak gitu ya teman-teman ya. Jelas sampai sini teman-teman? Nggak asing kan? Bentar Mas, ambil kopi dulu. Oke. Oke. Yang ngopi silakan ambil sambil ngopi ya. Nggak ada rata kanan kiri kah Kak? Justify ada nggak Mas? Justify. Justify. Harusnya ada. Cuma di session kali ini kita belajar ini dulu ya, biar seragam dulu aja. Oke teman-teman. Oke jelas deh ya, aman ya. Aku next lagi. Aku next ya Mas Dwi. Yuk, next. Oke, challenge. Sekarang kita akan membuat teksnya itu akan menjadi rata tengah, tapi di bagian body. Nah, kalau misalkan kita disuruhnya di body, berarti kita stylingnya di bagian body. Nah, sekarang Tapi Mas, ya, oh itu ada yang posting foto Mas. bentar, tak lihat Kok dulu. nggak berubah backgroundnya? Oh, ntar. Oh itu titik apa ada? Body background. Oh iya, color navy. Oh, kalau ini. Bentar ya. Body background 2. Color navy. Bentar ya, aku coba di tempatku ya. Bentar. Apakah ada isu jaringan? Ada. Aku belum. Tak coba cek dulu ya. Iya, Mas. Fotonya tak coba buka. Bentar ya, teman-teman ya. Red, kita ganti blue. Red blue terus colornya navy. Navy ada nggak? Bisa, Mas. Kayaknya koneksi gak sih? Bentar. Harusnya masuk. Coba body. Navy nggak berubah tuh?
bentar, itu kurung bukanya kurung buka. Betul. Bentar teman-teman, kita cek bareng-bareng ya. Kurung Body perawalnya. kurung kerawalnya buka, bener. Terus di sini dia background linear, gradien, iya. Kurung perawal di bawah navy. Yang penutupnya coba. Sama kok Mas ini. Sama ya. Iya, saya di tempat saya bisa. Mungkin udah coba di refresh, mungkin Mas siapa tadi yang nggak bisa itu? Itu ya. Harus nge-wrap semua di styling. Masuknya di bagian body aja Mas ininya. Ini aku copy pastein di live chat ya. Ntar tinggal di copyin ke itu. Ke Ya, mana? Mas Ke Nurdin ya. Mas siapa tadi? Mas Andrian ya, cek di kolom chat ya, dikopikan kodenya, coba nanti disalin ya. Oke, aku lanjut dulu ya, Mas. Siapa tadi yang tanya tuh? Mas Andrian ya. Itu ya, udah aku chat di situ. Ntar kita balikin ke settingan awal dulu ya, teman-teman ya. Tadi apa ya? White ya. Pink yellow. Leonard Guardian pink yellow. Mas. Pink yellow dibalik ya. Pink yellow. Oke. Nah, sekarang kita setting text alignment-nya center, teman-teman. Jadi di mana selanjut setelah white karena kita akan mendeklarasikan sebuah styling baru. Ya, yuk kita lanjutin. Kita ketik text alignment center. Udah berubah semua? Lanjut. Oke. Udah ya, lanjut ya. Aman? Yang di Twitch aman? Oke, aman ya. Twitch aman ini, belum ada pertanyaan dari yang 5 di Twitch. Oke. Ntar ada yang mau masuk lagi, kita admit. Teman-teman jangan lupa yang kalau ada login nggak apa-apa ya, diminta login nggak apa-apa. Nanti biar historinya juga lebih kesimpan, walaupun sampai sertifikat ya, jangan lupa sertifikatnya ketika teman-teman harus login ya. Oke, aku lanjut ya Mas Dwi. Yuk lanjut. Oke. Nah, is all the content on the website center? Yes. Kita semua rata tengah ya, kayak gini teman-teman. Oke, di next, next, terus udah sampai mission kedua, supercharge your H2. Semuanya udah sampai sini. Ntar dulu Kak. Oke. Oke, tunggu. Coba back dulu Mas Niko. Oh ya. Ini ya kode checkpoint, checkpoint. Nah, checkpoint kodenya nanti kayak gini nih. 130 degree, mana? 130 degree. Oh, ini yang dari mereka sih, Mas. Oh, ini ngatur-ngaturnya. Ya, itu. Ini kita belum bahas itu ya. Belum bahas dari mereka itu kodenya. Iya, Nggak ini harus, kode. nggak harus ya. Nggak harus, iya. Pengaturan degree-nya nggak harus. Kalau misalkan pun kita pakai juga belum. Oke, materinya masih ngulang yang kemarin? Nggak ngulang. Ini melanjutkan ya, Kak Radit ya. Mas Radit, ini kita lanjutkan ya. Kita kemarin baru sampai training 2, ini kita training 3. Oke, udah ya teman-teman ya. Saya lanjutin ya. Oke, saya next. Oke, kita sampai yang ke mission ini udah. Udah ya. Oke, kita next. Nah, sekarang kita kan tadi malah di awal sesi ya tadi ya. Kita udah belajar gimana cara melakukan styling di masing-masing elemen. Nah, sekarang maksud dari supercharge your H2 adalah kita akan lakukan styling di elemen H2. Jadi ya teman-teman tambahkan H2 seperti H1 yang di atas tadi, H2. Seperti ini ya teman-teman ya. Udah? Oh iya, ini khusus, bukan khusus ya, ini untuk semuanya, untuk teman-teman yang juga pemula. Kalau melakukan sebuah pengkodingan, sebisa mungkin kalian lakukanlah seurut mungkin ya. Maksudnya gimana Mas seurut mungkin? Nah, kita lihat misalkan di bagian body nih, H1 ada di atas, H2 ada di tengah, H3 ada di bawah. Jadi
stylingnya sebisa mungkin juga urut. Jadi nanti kalian nggak bingung. Apalagi yang untuk pemula ya, kayak misalkan kalian pengen nge-styling H2 nih, H2 ini. Nah, terus tapi kalian nge-styling H2-nya itu ada di bawah isi nih. Nggak apa-apa, sebenarnya ini tidak dimasalahkan. Cuma ketika nanti runtutan elemennya sangat banyak, urutan kodenya sangat banyak, atau baris kode yang sangat banyak, kalian nanti akan bingung nyarinya di mana, letak H2 di mana. Tapi kalau kalian nulisnya lebih runtut, kayak H1 di paling atas, H2 di nomor 2, H3 di nomor berapa lah. Nah, nanti kalian akan ingat, oh tempatnya di sini, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin melakukan pengetikan pengkodingan juga harus serapi mungkin agar kalian tidak bingung. Dan juga kalau kalian nanti bekerja di dalam sebuah company, kode kalian itu kan tidak akan dibaca sama kalian sendiri, tapi juga akan dibaca oleh tim lainnya. Oke, di next ya. Oke, sekarang di H2 kita akan lakukan styling ukuran. Kalau yang di H1 kita styling font size 30, di H2 juga kita lakukan styling font size. Yuk, dipraktekin ya teman-teman ya. Font size ukurannya 30 px, jangan lupa apa? Titik koma. Titik koma, ya. Oke, Aman ya teman-teman? ayo pelan-pelan ganti font size-nya ya. Di H2, ya. Aman, oke. Ayo yang lain. Bentar. Ini ada yang baru join, aku tak harus mute all ya. Oke, aman. Sorry, yang baru join kita. Oke, ini ada beberapa yang baru masuk ternyata. Langsung, Pak, kenapa hasilnya masih berantakan? Mana nih? Pas Akbar, tadi zoom in-nya sudah? Bentar. X Polygon Center motif. Apa dari browser ya ini kayaknya? Ini kayaknya dari browser deh, Mas. Oh ya dari browser ya. Ya nggak apa-apa, Mas Akbar lanjut aja ya. Browsernya ini di setting browsernya pas bagian tadi zoom in-nya sudah ya. Coba zoom in, zoom out-nya diatur ya. Ini yang lain normal kok ya. Ada yang kasus serupa, Mas Akbar? Yang lain? Ada yang serupa tidak? Atau mungkin Mas tampilan saya juga berantakan nih. Oke, yang baru join bisa langsung ikuti ya. Kita lanjut. Mas Ikram aman. Yang lain mungkin. Oke, aman ya. Aman. Siva aman, Radit aman ya. Oke, kita bisa lanjut dulu aja Mas berarti lanjut ya. Oke ya. Mungkin nanti Mas Akbar di setting coba ya di browsernya itu ya. Oke, kita next teman-teman. Oke, next. Nah, now let's add a cool border to our page next. Oke, udah sampai sini semuanya. Oke, kita next ya. Kita masuk Nah, ke ini materinya apa nih Mas? Oh ini ya kita baru sekarang ini. menambahkan border, teman-teman. Oh tadi ada yang nanya bordernya ini. Nah, tadi kan di awal sesi kan aku kan tanya siapa yang masih asing dengan border, margin, dan padding ya, teman-teman ya. Mungkin sekarang aku izin membuka Paint ya, Mas ya. Mungkin biar gambarinnya lebih gampang ya. Oke, udah masuk semua teman-teman share screen-ku Paint-nya. Udah masuk. Mas. Oke. Sekarang ini kota ini udah lihat tampak kota. Kota ini adalah kanvas web. Ini adalah kanvas web. Nah, yang dinamakan border itu adalah ketika kita misalkan menambahkan sebuah teks, misalnya di sini nih. Kita misalnya tadi kan gambarnya adalah Nikolaus Ferdi Putranto misalnya. Di sini. Saya gedein dulu. Nah, misalnya di sini ada Nikolaus Ferdi Putranto. Ingat ya, ini kanvas website kita. Yang kalau kita lihat di kode jika nih, kanvasnya nih, kota ini. Kota yang kanan. Nah, kalau border itu yang mana, Mas? Nah, ketika kita menambahkan elemen, misalkan Nikolaus Ferdi Putranto itu adalah H1. Nikolaus Ferdi Putranto itu adalah H1, kita menambahkan elemen border. Misalnya, kita menambahkan elemen border 1px misalnya. Nah, nanti akan muncul kotak
di sekeliling elemen H1. Paham nggak sampai sini teman-teman? Yang dimaksud border. Paham, Mas. Paham ya? Yang lain? Yang lain? Paham tidak? Paham tidak? Paham. Oke. Paham, paham. Yuk, siapa yang belum paham? Border, tentang border. Paham. Oke. Paham. Oke, next kita belajar tentang yang namanya padding. Nah, kalau padding ini beda lagi. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat di luar ada kanvas. Sekarang teman-teman fokus ke bagian ini. Ke bagian Nicholas Verdi Putranto ini, yang kotak ini ya. Oke. Jadi tadi kan ini adalah border. Terus di sini tadi ada tulisan Nikolaus Verdi Putranto. Nah, kayak gini lah teman-teman. Nah, kalau namanya padding itu adalah jarak dari border ke dalam elemen. Jadi jarak yang dimaksud itu adalah dari tepi border ini, nih tepi ini, ke teks. Ini namanya jarak padding. Paham teman-teman? Ada yang masih bingung? Itu namanya padding. Jadi kalau misalkan kita setting paddingnya itu, misalkan kita, ini misalkan katakan kita setting paddingnya misalkan 50 px, misalkan ya, ini 50 ps. Kalau misalkan kita setting misalnya cuma 10 px, berarti dia nanti jadinya kayak gini. Mepet ya. Mepet. Putranto misalnya kayak gini. Ini misalnya teksnya tak gedein aja ya biar gampang visualisasinya ke teman-teman. Jadi bukan teksnya makin gede ya teman-teman ya. Maksudnya adalah jarak antar tembok border dengan tembok tulisan kita tuh semakin berbeda. Nih, gimana? Nah, jadi kalau misalkan kita setting jarak apa paddingnya itu misalnya 25 lah. Nah, jaraknya akan berbeda dengan yang 50. Karena kalau misalkan kita setting paddingnya 50, berarti dia akan lebih menjorok ke dalam semuanya. Tapi kalau misalkan kita setting 25, ya berarti jaraknya berarti semakin mepet dengan tepian dari masing-masing elemen. Paham teman-teman? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Paham Mas. Oke. Paham Mas. Oke, paham. Oke, jadi kalau padding 0px itu teksnya nempel ya? Oh ya, teksnya nempel di tepian sini, di tepi-tepian sini. Jadi itu masing-masing elemen ya teman-teman ya, masing-masing elemen kayak H1, H2, H3 dan elemen lainnya itu tuh sebenarnya tuh semuanya tuh punya border. Nah, itu kan dalam berbentuk persegi gini kan. Cuma karena dari tadi kita itu nggak pakai border, makanya garis tepinya tidak terlihat. Cuma karena sekarang kita pakainya border, maka jarak garis tepinya terlihat kayak gitu. Nah, garis tepinya ini terlihat nih yang bentar, ini nggak bisa digedein ya ini. Sebentar. Nih, garis merahnya ini karena kita sudah pakai border, nah maka dari itu kita bisa ngeliat tuh padding. Nah, paddingnya itu tuh kan jarak antara border tepian setiap elemen terhadap elemen yang di dalamnya. Jadi tuh kalian lihat tuh garis jarak nih, jarak-jarak tepian elemen dengan elemen yang ada di dalamnya itu namanya jarak padding. Jelas? Paham? Siapa tadi tanya-tanya? Abri Rama, ya. Jelas ya? Paham ya? Oke. Oke, kalau margin ya, lanjut ya, jelas ya? Ya, lanjut Mas. Oke. Kalau margin itu adalah jarak kanvas ke elemen. Ini namanya margin. Nih, ini namanya margin. Ini margin namanya. Margin. Harusnya ini jelas ya. Karena ini kalau misalnya teman-teman kayak pakai MS Word atau pakai misalnya editor buat pengetikan, harusnya teman-teman ngerti margin. Jadi misalnya kayak ada kertas, misalnya kertas A4 misalnya. Misalnya ukuran top, left, right,
bottom itu kan susunan marginnya misalnya kayak 443 atau berapa kayak gitu ya. Paham ya teman-teman ya sampai sini margin, border sama padding. Oke, mungkin saya lanjut ya Mas Dwi ke Oke, lanjut, kepentingan lanjut. lagi. Sudah Oke ya. langsung ke tugas nih ya. Nah ini praktek border. Oke, sekarang bordernya itu ada dua style nih. Yang pertama ada solid, yang kedua ada dash. Nah, kalau yang solid itu dia akan bentuk garis ya. Kalau teman-teman lihat nih, garis warna kuning karena ya warnanya yellow. Tapi kalau teman-teman yang pakai dash itu dia akan membentuk garis putus-putus. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini ya mungkin terlihatnya mudah, tapi teman-teman perlu memahami sintaks yang ada ketika kita melakukan styling border. Nah, namanya aja juga border, berarti kita akan melakukan styling border. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di bagian border ini, border titik 2 ada 3 parameter yang harus kita masukkan. Ada yang tahu apa itu parameter? Belum mengerti tentang parameter? Mungkin boleh di live chat. Kalau mungkin yang belum ngerti apa itu, Mas, saya nggak tahu parameter, Mas. Atau, oh iya Mas, udah paham. Langsung diterangin aja Mas. Langsung aja ya, oke. Jadi parameter itu adalah sebagai acuan. Jadi ketika kita melakukan styling border, itu ada acuan-acuan apa aja yang harus kita isi. Nah, kalau di sini kita lihat acuan pertama itu adalah ukuran, ketebalan lebih tepatnya. Jadi mau seberapa tebal border itu, mau 10, 2, 1, 5, atau 20 atau lainnya. Lalu yang kedua itu adalah stylenya, mau solid atau mau dash, yang berbentuk garis lurus atau yang putus-putus. Lalu yang di nomor 3 itu adalah settingan warna. Jadi mau settingan warna hijau, biru, kuning, merah, dan lain sebagainya itu ada di nomor 3. Nah, sekarang kita langsung coba praktekkan di bagian H2. Jadi teman-teman ke atas, ke bagian style, masuk ke H2. Sekarang kita tambahin border. Dua ya Mas. Iya, Ya satu itu. iya. H2 border. Border 2px solid white. Udah, teman-teman udah bisa? Centang hijaunya muncul. Ya yang pakai kode jika ya, centang hijaunya. Kalau tadi yang pakai VS Code ya disesuaikan aja. Oke, udah muncul ya garis putih. Putih ya benar ya, solid white ya. Iya, solid white. Warna putih. Aman, oke. Teman Mas, lanjut. Oke, aku lanjut ya. Kalau teman-teman dia ketinggalan, Mas ada yang oh, ketinggalan. Mas, ya ya. Saya tunggu. Kok Oh, ada satu garis lagi ya di bawahnya? screenshot coba. Ini Mas Abirama masih hitam nih. Bentar. Oh ini pernah nambah. Coba ini perlu cek codingannya sih. Ini ada. Coba lihat lihat kodenya kayaknya ada penambahan deh. Coba. Boleh lihat kodenya. Nama border cuma solid sama dash Kak, Mas. Ada yang lain kok, bisa dicek di dokumentasi CSS teman-teman kalau mau lihat styling. Bentar ya. Aku coba buka dulu. Oh, ini pakai nama saya kah? Aman ya, ini memang browsernya kayaknya ya Mas. Codingannya aman sih. Oh, enggak, ini codingan saya ini. Enggak, maksudnya ini nama saya, bentar. Ini kan dia kan pakai yang Abi Rahma nih. Bentar. Oh warnanya hitam. Ya nggak apa-apa Mas Abirama. Mas Abirama codingannya bener nggak? Maaf ya warna hitam, backgroundnya kuning, agak capek mata saya ya nggak apa. Oh, enggak, ini Mas bisa screenshotin kodenya Masnya nggak? Soalnya saya pengen lihat nih salahnya ada di mana. Soalnya kan dia kan munculin Ini garis yang itu garis putih. bukannya udah Mas? Yang Mas Abirama udah set itu? Mana ini? Bentar. Sama. Oh, ini masih punya saya ini Nikos Verdi Putranto, Mas, bukan punyanya Mas Abirama ini. Nggak, Mas Abirama juga pakai Nicholas ya? Yang codingannya ada namanya Abirama Taris Nadil. Maaf mas, itu baru saya kirim lagi mas. Oh ya, Oh lagi diedit. oh ya, oke. Coba dicek codingannya nah. Aduh, buka klik lagi. Mana gambarnya? Oh ini ya.
H1 text elegant center motivation talik. Saya nemu nih. DR itu ya? Ini bukan di ini H2 penutupnya. Oh, bentar. H2 pembuka penutup udah. Iya. Oh, iya, ini launching soon di line 26. Bentar. Style head green border. Balik garis miring. Oh, Mana garis miring di? Oh Oh, iya, bener duanya mas, kenapa itu? Duanya. 25 mas, typo mas, maaf mas. oh iya. Udah coba betul mas, Udah ya. makasih mas. Oke. Oke. Udah ya, aman ya berarti ya. Oke, Oke. kita lanjut ya. Yang lain kalau masih ada kendala, nggak apa-apa ya langsung di chat ya, kita pantau juga kok. Udah ya, ini Lanjut. bahas tentang padding. Tadi ya udah disinggung ya padding ya. Harusnya slash kedua, iya. Oke, bentar. Oke, teman-teman, deh ya di next ya. Oke, tadi kita udah belajar ya tentang padding itu apa. Padding add space inside an object. Ya, tadi kan kita juga udah belajar tadi. Oke, kita next. Nah, sekarang kita tambahin padding di H2. Ya, bagaimana? Oh enggak, lanjut Mas. Oke, lanjut ya. Sekarang kita tambahin padding 10%. Nah, kalau tadi sintaksnya border itu tadi ada 3 ukuran ya. Tadi ada ketebalan line, terus jenis line yang dipakai mau seperti apa, putus-putus atau garis lurus, lalu warnanya apa. Nah, sedangkan tadi kan padding kalau kita lihat itu kan fungsinya adalah menambahkan space atau jarak di dalam sebuah objek. Jadi dia parameter atau acuannya cuma satu aja, yaitu ukuran dari padding itu sendiri, ukuran menjorok ke dalamnya. Sekarang kita tambahin padding. Bentar. Padding. Oke, udah kelihatan semuanya? Udah terlihat beda hasilnya? Ini kurang apa nih? Kok centangnya belum muncul, Mas Niko? Apanya? Centang hijaunya belum. Oh, H2. ini kurang titik koma. Nah, kan, jangan lupa ya. Iya, Titik. jangan lupa titik koma. Nah, titik komanya. Ya, teman-teman udah ada bedanya. Ya, oke, 10% ya aman sudah. Yang lain ada kendala? Yang di tweet juga masih aman nih, belum ada pertanyaan juga. Belum Oke, ada yang di keluhan. Twitch aman, yang di ini juga aman. Oke. Got it. Oke, I did next. Oke, ini tadi ya margin kita udah belajar ya. Kita sekarang tambahin margin sebesar 12%. Ingat tadi margin juga berhubungannya dengan ukuran, maka dari itu acuan dari isi margin adalah cuma ukurannya mau berapa persen atau mau berapa pixel atau mau berapa. Nah, oh ya, untuk itu kan satuannya pakai 10% ya teman-teman ya. Sebenarnya satuannya itu bisa pakai berbagai macam satuan, contohnya kayak persen, pixel, atau mungkin cm, itu bisa. Cuma di sini karena kita kan belum tahu nih berapa ukuran kanvas aslinya di kode jika. Nah, di kode jika ini lebih mereferensikan menggunakan persen seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman pas bikin website udah ngerti nih misalnya kayak ukuran websitenya mungkin 1920 kali 1080 misalnya. Nah, teman-teman kan berarti kan ngerti tuh berapa pixel ukuran kanvasnya ya. Teman-teman bisa mungkin menyeting margin paddingnya itu menggunakan ukuran pixel atau mungkin persen pun juga nggak apa-apa. Jadi intinya semuanya sama aja sih. Oke, teman-teman ditambahin ya marginnya 12%, 12%. Oke. Jadi terlihat jelas ya jarak antara kanvas dengan objek. Ini objek yang kita setting di H2. Oke. Lihat jelas ya perbedaannya. Nanti PX, coba PX, Mas. Kalau PX dia kecil mas. Karena kan per pixel ya teman-teman ya. Ingat PX itu pixel. Kalau persen berarti 12% dari ukuran kanvasnya mereka. Kayak gitu. Oke. Oke, aman ya teman-teman sampai sini? Oke, Nyaman, aman ya. nggak ada yang ketinggalan ya. Gak ada Kita yang ketinggalan. Oke, kita next. Oke, checkpoint. Jadi tampilan H2 kalian kayak gini ya teman-teman ya.
Font size, border, padding, sama margin. Aman Bang. Oke, next ya. Oke, untuk training 3 kita selesai. Aman semuanya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Mungkin Silakan tadi kalau ada yang bertanya, boleh di chat, padding, boleh open mic. border. Mungkin yang di tweets boleh tuh apa lewat message ya, silahkan. Oh ya, teman-teman mungkin kalau yang di mana, yang tadi tampilannya mungkin kayak Mas Akbar ya, misalnya kayak berantakan, mungkin browsernya diotak-atik dulu ya. Karena kalau misalkan eksekusi kodenya sama, seharusnya output kodenya sama. Atau mungkin biasanya ada kesalahan pengkodean tadi, misalnya kayak tadi slashnya kebalik atau bagaimana ya, teman-teman. Oke, Oke ya, kayaknya aman nih, kita bisa lanjut kayaknya nih Mas. oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita ke training 4. Udah semuanya masuk ke training 4. Jadi kayaknya udah semua ya. Yang ketinggalan atau baru join bisa langsung ikuti dulu ya. Coba diingat tadi Mas, yang klik course-nya lagi. Bentar, Course. bentar Mas. Oh ya, oke. Apa gimana Mas? Oh ya, course ya. 9 course, kita masuk project 1 di sini ya. Ya, training. Klik bagian yang add some style tadi. Nah, sekarang kita yang keempat. Finish your page with a footer ini ya. Ya. Kalau yang ketinggalan langsung join ke sini ya, nanti ngikuti di rekaman gitu. Yang tadi Udah. ketinggalan ya. Kita udah masuk ke situ ya. Oke, lanjut Mas Niko kayaknya udah aman nih. Oke, udah aman ya itu tadi siapa tuh Cloudna udah ya. Nah, Oke, saya lanjut. Oke, di course yang ini kita akan ngasih gambar ya. Kita ngasih avatar ya, sebuah gambar lalu kita akan menambahkan footer sama kita akan menambahkan informasi tentang diri kita ya. Nanti kita mungkin menambahkan tulisan-tulisan mungkin seperti apa nama, mungkin atau biodata lainnya. Kita nanti lihat di dalam course ini. Oke. Next, pick an avatar for your landing page. Ya, kita akan menambahkan gambar di sini. Next, adding picture. Semuanya udah sampai sini masuk? Oke, aku lanjut ya. Kalau kecepatan, bilang kecepatan. Nggak apa-apa, nanti jelasin ulang. To add a picture to our website, we will have to learn about the image tag. Nah, jadi kalau untuk menambahkan gambar ya, itu kita pakainya slash kurung buka IMG. Nah, IMG sendiri itu mewakilkan dari image. Nah, tapi gimana Mas cara penggunaannya? Nah, kita next. Nah, untuk penggunaan tag dari image itu kita pakai tag image SRC. Nah, SRC ini di sini gunanya itu untuk search, mencari dari mana sumbernya, dari internet kah, mau dari folder lokal kita kah, atau mau dari directory folder yang sudah disediakan dari perusahaan atau dari website sendiri. Nah, untuk tag-nya sendiri kita sebut ini tag ya, tag pembuka. Nah, tag image ini dia nggak perlu pakai tag penutup. Kenapa tuh Mas nggak pakai tag penutup? Nah, karena image ini dia berdiri secara individu. Contoh yang berdiri individu kayak kemarin kalian belajar BR kan, break. Nah, R ya, break. ya BR itu kan dia individu. Dia bukan yang membungkus. Kalau contoh kayak H2 itu kenapa mereka membungkus? Nah, karena mereka akan melakukan apa ya? Bisa seperti styling atau mereka akan mengidentifikasikan bahwa misalkan kayak Nicholas Ferdi Putranto ini adalah bagian dari elemen kelas H1 atau mungkin yang H2 nih motivation. Oh, ternyata motivation ini ada di elemen H2. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, di next ya. Paham ini IMG SRC? Jadi aku ulangi lagi ya. Untuk menambahkan gambar, kalian pakai tag IMG lalu dilanjutkan dengan SRC. Nah, kalau kalian cuma IMG toh ya apa mau nambah gambar apa? HTML nggak ngerti. Ini kamu nambahin gambar apa karena kamu cuma ngasih tag image aja. Ya mereka tahu itu kalian akan menambahkan gambar, akan tetapi gambar yang mana. Nah, setelah itu kita harus berikan apa nih mau nambahin gambar apa di alamat mana, directory mana, folder mana yang ingin kita tambahkan gambar ya kayak gitu teman-teman. Oke, di next. Sekarang kita kasih add
tag image above your name. Kita tambahin di atas nama kita. Body ya, bagian body IMG. ya. Ya, bagian body. Udah teman-teman? Oke, nambah IMG di body ya. Ya, nih tak ulangi lagi. Ini kalian cari kalau misalnya bingung bagian mana? Bagian body. Lihat bagian body. Tambahin tag IMG. Nah, kalau kalian lihat bedanya nih, bedanya di sini. Fokusnya ke yang ini, yang output kanannya ya. Dia akan apa? Dia akan naik ke atas lagi karena oh nggak ada tag image. Tapi kalau misalkan kita kasih IMG, nah dia akan nih udah ada nih sebenarnya image di sini tuh udah ada. Cuma kan yang tadi yang seperti saya bilang, kalian mau menambah gambar apa gitu loh. Jadi mereka udah menyediakan blok di sini untuk menambahkan gambar kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke SRC-nya. Nah, SRC-nya ini itu berisikan alamat directory. We use something known as a file path to represent our picture location. Nah, jadi kalau ini apa, /photo/doc.png ini adalah alamat directory gambar kita. Jadi kalau misalnya teman-teman nyimpen gambarnya di local disk C, dokumen, terus nanti langsung nama folder kalian, misalnya foto saya.jpg, foto saya.png. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian akhir dari file path-nya teman-teman, itu adalah file nama kalian beserta formatnya. Jelas sampai sini? Atau aku kecepatan teman-teman? Kalau ngambil dari internet berarti biasanya URL ya, Mas? Bentuknya URL, Mas. Jadi Ya. kan biasanya kan kita search, terus kan klik kanan, ambil link gambarnya kan. Itu nanti tinggal Ini dipaste. gambarnya ditaruh di situ ya. Iya. Oke, kita lanjut lanjut dulu nih, Mas. Lanjut ya, biar kelihatan. Oke, Untuk sekarang JPEG kita bisa enggak? tambah. Bisa, asalkan filenya ini ya. Pokoknya filenya PNG atau JPEG. Bisa, enggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, penting berupa gambar. Oke, next ya teman-teman ya, IMG. Sekarang kita ketik SRC sama dengan petik 2 buka dan petik 2 penutup. Sudah? Udah, sampai sini dulu ya. Oke, thank you Kak. Ya, sama-sama Kak Dwi. Yang di Twitch belum ada pertanyaan nih, kayaknya udah masuk Zoom semua ini. Oke. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong soal directory path. Nah, ini contohnya nih. Kode jika memberikan contoh bahwa foto dognya ini atau anjingnya ini disimpan di folder foto. Nah, berarti result dari file path-nya atau directory-nya itu menjadi /photos. Kita pilih dulu tuh di folder mana. Oh, ternyata di folder foto. Habis itu untuk mengakses folder fotonya lagi kita pakai slash lagi. Terus kita pilih filenya doc.png. Sampai sini jelas gak? Untuk mengakses folder apa untuk mencari gambar. Jadi misalnya nanti kalau teman-teman nih, biasakan nyimpan kalau misalnya ada di ini misalnya folder ya, sebentar, warna kuning misalnya. Ini folder nih misalnya. Ini folder misalnya namanya foto. Nah, di dalam folder foto itu teman-teman ada gambar misalnya foto pribadi kalian. Nah, berarti nanti path-nya gimana, Mas? Ya udah, berarti 3/foto kita akses dulu foldernya nih, kita akses dulu nih. Langkah pertama diakses, oh udah kebuka nih, berarti udah ngerti nih HTML. Oh, kita akses folder foto, habis itu apa nih misalnya saya.png atau saya.jpg atau saya.jpeg. Nah, misalnya nih, terus nanti tinggal dimasukin ke sini. Gitu ya teman-teman, jelas ya? Kalau misalnya teman-teman bingung, Mas, formatnya apakah harus JPG, apakah harus JPEG, apakah harus PNG? Jadi gini teman-teman. Mungkin ini saya agak tambahan dikit ya, Mas Dwi ya, untuk penjelasan format gambar. Jadi gini, kalau gambar PNG itu kan kalian tahu lah, gambar PNG kan sebenarnya kan yang nggak punya background kan, gambarnya yang langsung objeknya. JPG sama JPEG sebenarnya adalah
output yang sama dengan mempunyai background atau mempunyai ya istilahnya gambarnya lengkap lah. Cuma perbedaannya di sini adalah ukuran dari gambar tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman biasanya pakai JPEG atau JPG itu kan ukuran gambarnya kan juga kecil-kecil tuh. Atau mungkin teman-teman pakai PNG yang gambarnya benar-benar HD itu mungkin ukurannya bisa 3 MB atau lebih. Jadi kan semua kan base dari ukuran gambar. Nah, cuma yang membedakan adalah ketika ukuran gambarnya itu semakin besar, katakanlah gambarnya saya nih, gambar foto pribadi saya itu misalnya setiap gambarnya itu adalah 10 MB misalnya, 10 MB. Bayangkan saja kalau di dalam website kalian itu 10 MB-nya ada 100 gambar misalnya. Ada 100 gambar 10 MB. Kemungkinan yang terjadi adalah website kalian lemot. Lemot dalam arti bukan lemot untuk apa ya, untuk membukanya, tapi lemot dalam memuat gambar-gambar kalian. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi ada format file yang memang bisa ukurannya kecil tapi high quality itu ada. Jelas ya sampai sini untuk ukuran formatnya. Jadi mau mau format apapun yang penting itu gambar itu bisa diakses pakai IMG SRC kayak gitu. Oke, back to topic lagi teman-teman. Kita ke file path sekarang. Nah, ini udah ya. Ini kalau misalnya kita pakai dua folder masih sama. Jadi kalian akses dulu folder pertama, habis itu akses folder kedua, baru file gambar kalian. Jadi kalau misalnya kalian nyimpan tadi, misalkan yang foto itu misalnya ada di folder lagi, misalnya dokumentasi misalnya. Nih, dokumen. Ya berarti nanti jadinya apa berarti? Doc, terus foto, habis itu apa? Saya.png. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Aku next. Nah, udah sampai sini ya. Next step, we have some avatar choice ready for you in our sprites folder. Oh, ini udah dikasih filenya ya, kita tinggal ngambil ya berarti maksudnya. Iya, kita tinggal ngambil aja. Oke. Ini sumbernya dari Kodejika ya, bukan dari foldernya teman-teman sendiri, tapi dari foldernya Kodejika ya. Oke. Lanjut Mas, Oke. ya, langsung Lanjut. praktek Mas. Oke, kita langsung praktek. Kita tambahin linknya itu /sprites_lion.png. Kita tambahin ya. Sprites/lion.png. Ya. Ya, udah masuk ya semuanya. Oh alah, pantesan pakai pribadi gak muncul-muncul. Ya, Ya. benar. Karena ini teman-teman di canvas apa workspace-nya ini punyanya Kodejika, jadi dia ngambil dari localhost-nya Kodejika. Ya, bukan lokal. Ya, dari hostingnya Kodejika lah, localhost ya. Anggap aja semacam itu ya. Iya, di Kalau yang tadi tempatnya. pakai VS Code boleh pakai foldernya masing-masing tuh. Kalau yang ya ini disediakan di folder sprites Lion ya. Ada selain Lion nggak Mas? Ada. Kita bisa. Udah ya, aman ya semua. Aman ya. Karena nggak ada yang bingung di live chat juga aman. Oke. Kalau nempelin gambar di setelah H1 gimana Kak? Nempelin gambar setelah H1? Ya itu ya aku jawab yang di live Twitch ya. Di H1, Nempatin gambarnya setelah H1 Mas. ya nempatin. Oh ya, nempatin ya. Nempatin berarti kita tinggal pindah susunan struktur tag-nya. Tadi kan tag-nya kita kan gini. Tag-nya kita ada di atas H1. Berarti urutannya ingat eksekusi kode itu dari atas ke bawah ya. Apalagi yang di bagian body ya teman-teman ya. Body itu kan hasil visualisasi dari kode. Kalau teman-teman lihat di sini strukturnya IMG H1 H2. Tapi kalau teman-teman pengen gambarnya setelah H1, berarti strukturnya gimana harusnya? Yang atas itu H1, baru bawahnya dikasih IMG. Kayak gitu ya. Mas siapa itu? Oh, sorry. Shailan, ya itu. Jelas ya? Oke, lanjut Mas, balikin dulu itu. Ya, aku balikin ya teman-teman ya ke atas ya. Oke, next. Looking good? Ya. Nah, sekarang nih teman-teman. Coba yang lain nih. Banyak. Ada Boleh. wolf, basketball, sword ya. Saya coba Coba satu-satu. diganti Mas. Basketball. Oke, ini wolf deh ya teman-teman. Wolf, terus kita coba basketball. Nih basketball. Sekali lagi ini dia ngambil dari filenya Kodejika ya. Kenapa dipanggilnya pakai folder? Karena dia
hostingannya Kodijika ya. Flower. Ini boleh ngambil dari SRC internet nggak tuh Mas? Coba dicontohin deh, kayaknya bisa deh. Bisa nggak ya? Em, kurang tahu sih Mas, coba ya kita di Nah, allow coba. sama dia atau Kalau enggak ya. nggak ngambil gambarnya dari internet, caranya gini nih. Gambar bunga, Misalkan ya. copy link apa? Link image ya. Sebentar. Kita coba ya, semoga aja di allow sama mereka ya. Soalnya kadang ada berapa. Nah, aku Nah, juga oh belum. bisa nih. Nih ya teman-teman ya, bisa ya. Kalau ngambil dari internet caranya kayak gitu. Jadi kalian kalian copy link apa sih? Open image in the new tab. Habis itu kan ini kan ke generate tuh. Tuh, ke generate linknya. Nah, habis itu tinggal kalian pastein aja di sini. Ya, itu ya cara ngambil gambar bersumber dari internet ya. Artinya gitu. Oke, sekarang kita balik ke yang pakai koleksinya Kodijika dulu ya. Hmm. Wow, tadi apa tadi sprites ya? Kayaknya bagusan yang serigala tadi deh. Kayak keren. Iya, iya kayak pas tadi yang segala nah, Nah, ya. wolf Pas. aja kita pakein aja ya. Oke, lanjut ya teman-teman, aman sampai sini. Yuk, lanjut. Oke, lanjut Masih ya. ada waktu kita. Oke. Oke, sekarang kita nambahin footer ya teman-teman ya. Namanya aja footer seperti di Microsoft Word ya. Footer itu adalah penulisan di bagian bawah. Oke, di next. Nah, close at the bottom of your page, important link and copyright is insert here. Nah, jadi kalau footer itu dia bukan sebuah tag individu ya. Dia akan apa? Dia akan nge-wrap atau membungkus. Jadi dengan cara tag pembuka footer sama tag penutup footer. Nah, Dan ditaruh sekarang di bawah ya. ya, footer kan ditaruh di bawah, teman-teman. Oh, paling bawah itu berarti. Setelah H3 ya, teman-teman ya. Setelah H3 kita kasih footer. Footer tag pembuka sama footer tag penutup. Kita kasih slash, jangan lupa. Oke, udah. Oke, pada bisa ngikutin. Kalau ditaruh di bawah body boleh nggak, Mas? Itu kan keluar dari ini, Mas. Keluar dari kanvas. Tidak boleh, Mas. Oh ya, Sebaiknya tetap ditaruh di dalam body. kalau footer kan harusnya paling bawah gitu. Nah, enggak ya, jadi Ya. tetap dimasukkan di bagian body ya, teman-teman ya. Oke Oke, ya, di masih bisa next ya. ngikuti ya. Oke, lanjut Mas. Oke. Now let's add a copyright to your work to Kok make nggak it masuk centang official. hijau? Oke, coba Mas. Ini Mas ada yang keliru nggak? Centang hijaunya, back dulu Mas, back. Yang ke kuning. Nih. Nah ini, coba yang kanan atas itu Mas, yang centang hijau itu kalau udah muncul itu nggak apa-apa, udah bener ya. Kalau belum nanti gambarnya masih tabung Elementor itu namanya, yang tabung lab itu. Ya, tabung lab kimia. Nah kalau itu berarti masih tabung lab kimia, berarti masih ada yang kurang codingannya. Coba dilihat kanan atasnya tuh udah pakai opening footer tag sama apa nih closing footer tag. Iya, coba dicek. Jangan keliru garis miringnya juga ya. Abirama. Ya, garis miringnya. Pakai kurung lancip itu ya. Nah, kalau udah muncul cekernya udah berubah, berarti aman. Itu Oke. ya, Mas Abdirama ya. Ini Mas apa Mbak ini? Kayaknya Mas ya, tadi Mas ya. Ya, kayak Mas ya, Abirama ya. Yuk, lanjut, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, kita next. Nah, sorry, kita balik sini. Nah, jadi kalau bikin footer itu kita bisa pakai N copy titik koma itu. Jadi dia kayak bikin logo apa tuh logo C Right, kayak right itu Mas namanya. apa? Logo copyright itu. Iya, logo copyright nih, C kayak gini ya, teman-teman. Jadi kalau bikin logo copyright ini kita pakai N copy titik koma. Kalau Coba. misal tanya, Mas, kenapa pakai titik koma? Mas, kenapa pakai huruf lambang N? Karena memang sintaksnya dari sananya pakainya seperti itu. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, di next ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Biasanya tuh copyright itu diawali dengan logo, lalu tahun sama nama kita. Nah, sekarang kita ke footer, teman-teman. Udah ya sampai sini? Nggak kecepatan? Sampai Ya, ke footer, masih. kita tambahin And copy. copy titik koma. Udah muncul? Fontnya nggak kelihatan ya. Ya, ini teman-teman aku ganti warna hitam ya, punya aku ya, biar kelihatan ya. Nih, black. Ini aku gedein aja deh gambar. Nah, jelas ya, nih kelihatan outputnya.
Oke, aman semuanya. Kalau aman aku next ya. Oke, harusnya aman sih karena ini cuma nambahin aja n copy titik koma. Oke, aku next. Nah, tadi kalau copyright tadi strukturnya itu ada logo copyright, lalu tahun sama nama. Sekarang kita tambahin tahun 2024, terus tinggal kenapa 1000 tahun kita, terus nama kita. Nikolaus Ferdi Putranto. Sudah aman sampai sini teman-teman? Aman, Mas. Oke, lanjut. Oke. Sekarang kita Kita akan melakukan styling di footer. Jadi ingat ya, ketika kita punya tag pembuka dan tag penutup kayak gini, nih, kok BR nih H2, H3, footer pembuka, footer penutup, dia bisa kita styling. Nah, sekarang teman-teman coba lakukan styling di atas bagian footer. Ya, kita tambahin footer di bagian style. Footer. Ya, teman-teman. Kalau saya sih naruhnya di paling bawah ya. Maksudnya di dalam style yang di bagian paling bawah. Karena apa? Karena dari struktur yang kita buat ini, footer ini terletak di paling bawah. Jadi saya taruh paling bawah. Udah ya. Oke, kita lanjutin. Sekarang kita ubah background. Ingat ya, background. Background footernya itu berwarna hitam. Oh, ini tadi apa sih warna colornya white ya. Ini aku ganti white dulu ya teman-teman ya. White, terus tadi kita ke footer, background color. Background color. Oke. Udah sama hasil outputnya teman-teman? Atau mungkin ada yang berbeda? Oke, aman ya sampai sini ya. Aman ya, aman ya. Belum ada yang kendala lagi ya? Lanjut, Mas. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang kita tambahin apa? Tambahin padding. Ingat padding tadi memberikan space di dalam objek atau di dalam elemen kita. Sekarang kita tambahin padding. Sudah? Komanya Mas belum? Ya. Paddingnya pakai pixel teman-teman ukurannya. Kalau 15% jadinya kayak gini. Terlalu Wah, besar ya. Ya, kita di sini pakainya satuannya pixel. oke. Oke, aman ya. Kayak masih aman ya, Mas Dwi? Masih ini kayaknya belum ada yang laporan kendala ya? Ya, masih aman oke semuanya. Saya next. Oke, you did great. Next. Ini harusnya kayak gini ya tampilannya. Oke, kita next lagi. Oke, ini tadi tampilan cari image, udah ya. Image, ingat image itu kita udah nambahin tag image dan kita harus mencari file mana yang kita tuju, gambar mana yang nanti akan kita buka, mau dari directory ya, berarti kita lihat ke directory-nya. Kalau kita mau ambil dari internet ya, berarti kita copy paste dari link internetnya. Kalau kalian lihat ya, link di internet pun sama. Lihat nih di bagian belakang sini, 6.jpg ini kan udah kan file path-nya kan maksudnya strukturnya sama. Di mana Itu kalau berapa di folder tuh, Mas? Berapa folder tuh? 5 ya? iya ini 5 dari direktorinya sana kan. Iya 5 Ya, ini. dimasukin banyak banget. Iya. Oke. 5. Iya lanjut ya. Ya udah aman ya semua. Apa ini? Oke, ada bonus. Ya ini bonus ya. Jadi teman-teman ya silahkan bisa ini. Kalau teman-teman mau ngelanjutin ya silahkan. Mau enggak ya juga nggak apa-apa. Cuma di sini aku akan. Ini masih ada waktu kan Mas? Masih. Oke masih. Mas Oke. 10. Oke. Saya lanjutin ya. Oke next. Nah sekarang. Kita ke bagian footer, kita tambahin background size, teman-teman. Coba, ini aku jelasinnya setelah bonus challenge ya, teman-teman ya. Jadi kita sekarang masuk ke footer, ke bagian background size. Background size. Nah, udah teman-teman? Apa yang berubah ya? Yang Belum, berubah apa ini? belum berubah, Mas. Belum berubah. Belum. Jadi kita ini nge-setting ukuran backgroundnya dulu. Udah? Oke, di next ya. Nah,
Sekarang kita tadi udah nyeting background size-nya. Sekarang kita menambahkan background image. Nah, di sini disuruhnya menggunakan radial gradient. Nah, radial gradient ini, radial tuh biasanya identik dengan yang berbentuk bulat-bulat-bulat ya, teman-teman ya. Sekarang kita coba ketikkan background image-nya. Background image. Radial gradient purple 1px black 1px. Oke, sebentar. Ini tadi apa namanya Mas? Yang purple 1px, black 1px, parameter ya nyebutnya ya? Yang mana Mas? Ini. Ya, radial Ya, gradient. Nah, ya ini stylenya, mau stylenya bentuknya apa, terus ini baru di dalamnya ini kayak parameter-parameternya Mas. Kayak itu kalau acuan, harus pakai tanda kurung berarti Mas. Kalau nggak pakai tanda kurung jalan nggak? nggak pakai tanda kurung, nggak jalan Mas. Ya, Bentar ini ya. udah tahu juga tuh. Ya, aku coba lagi nih. Radial gradient purple 1px, koma black 1px. Nah, udah terlihat teman-teman bedanya di mana? Oke, sekarang mulai ada pertanyaan nih Mas. Mana tuh? Mas, background size 10px, Atasnya buat dulu Mas. oh, Mas coding spasi. idem. Bentar ya. Nggak aman, Mas. Oh, ini yang dari Mas Aradus ini ya. Ya. Mas, coding itu antara spasi dan tidak ada apa pengaruh. Oh, oke. Misalkan kayak misalnya oke, izin menjawab ya. Misalnya kita kayak double space gini, misalnya sampai 3, 4, 5 atau ini. Sebenarnya tuh eh, nggak ada pengaruhnya nih. Misalnya kalau teman-teman lihat nih yang di bagian purple nih misalnya. Misalnya kayak kalau kita memisahkan dari ini kan acuan ya, acuannya ada warna sama ukuran. Kalau ini memang wajib dikasih spasi karena untuk sebagai kode ke ke CSS-nya ini loh saya melakukan ada memasukkan dua acuan yaitu warna ungu dan ukuran. Tapi kalau misalkan kita kasih extra space di sini, misalnya nih aku spasi terus nih, dia nggak akan berpengaruh karena dia tahu hanya ada dua inputan saja kayak gitu teman-teman. Terus di ini Mas, background image. Kalau nggak pakai strip, pakai spasi jalan nggak tuh? Bentar kayak tadi ya sebelumnya juga ada ya ini ya. Mas Ya, ya. background size 10 px buat ngubahnya di mana ya Mas? 10 Buat ngubah yang apa gitu? ngubah yang apa nih? Oh, ini yang di background size nih. Jadi kan kita kan di sini kan pengen menambahkan sebuah image kan, sebuah image. Nah, jadi ini dia akan membentuk sebuah layer. Jadi layer gini, kita kan tadi udah bikin footer, ingat ya, kita udah bikin footer di mana kalau kita membuat sebuah elemen, dia kan membuat sebuah kotak kayak gini kan. Nih, yang tadi kita praktekin di awal. Bentar. Nih, kalau misalkan kita bikin tadi, ini kan H1 kan. Nah, H1 kan dia kan akan membentuk sebuah objek. Objeknya itu berbentuk kotak persegi panjang lah. Nah, tapi kan karena tadi kita kasih border, makanya ada kelihatan garis tepinya sama kayak footer tadi. Kalau kita bikin footer ya dia hasilnya pun juga ada garis tepinya, cuma tidak terlihat karena kita tidak kasih border. Lalu, kalau teman-teman lihat itu ada background size sama background image. Nah, background size-nya itu digunakan untuk memberikan ukuran terhadap background image. Jadi ketika kita ingin memasukkan gambar ke dalam elemen footer, kita bisa tetapkan dulu size-nya berapa. Gitu. Jadi kalau misalnya mau dirubah, misalnya kita ubah nih 5px tuh. Beda kan? Misalnya nih. Jadi ini panjang lebar. Panjang sama lebar misalnya ininya 12 nih misalnya tuh berubah kan. Kalau misalkan lagi kita ubah jadi 15, ubah lagi titik-titiknya. Misalkan kita ubah lagi jadi 1px. Tuh 1px berarti kan dia panjang tuh, panjang banget kan, panjang. Misalkan kita ganti 10 sama 7 misalnya. Dia akan jadi berubah lagi. Kayak gitu ya. Yang 10 kali 10. Oke. Terus ada Mas Rafa Fazyur. Idem. Oh, sama ini. Idem, Ya, kenapa idem? pertanyaannya sama.
Oke, Oh, lanjut. udah aman ya berarti ya, Mas Rafa. Sama-sama. Jadi kalau misalnya item ya memang item karena kita baru Kita baru oh iya jangan lupa titik koma ya teman-teman ya. Titik koma jangan lupa. Nah, Saya lihat kok ada yang kurang kayaknya ya, titik koma jangan lupa. Nah, kalau teman-teman lihat yang outputnya hitam ya teman-teman, yang outputnya hitam ya karena kita baru nyeting background size-nya aja. Kita belum ngasih image-nya di atasnya. Kalau misalnya udah kita kasih ya outputnya berbeda kayak gitu ya teman-teman ya. teman lihat garisnya ini ya, titik-titik. Titik-titik warna ungu nih, purple. Iya ya, kecil-kecil tapi ya. Coba digedein Mas. Gedein lagi deh. Ah, bukan, gedein PX-nya. Oh, PX ya, bentar. Coba tak ganti biar kelihatan ya, mungkin 20 sama 15. Udah kelihatan Mas? Belum? Kelihatan nggak sih? Ukuran lingkarannya kok, Mas. Ya, jadi ukuran lingkarannya dari background saya Nah, nih. ini tuh, Nih, tuh. kelihatan ya. Nih, misalnya ini 25 nih. Kan karena ini dia bentuknya radial ya. Radial itu kan identiknya dengan yang bentuknya bulat-bulat kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman sampai sini. Jadi hari ini harusnya sudah selesai. Guess what? Nah, oke. Jadi hari ini Oke, Mas. teman-teman Oh, ada yang tanya nih. ya yang di di Twitch Di kurang. room, chat. Yang di Twitch belum ada pertanyaan. Oke, saya jawab sebentar ya. Aman, kurang titik koma setelah Blackpack 1. Oh iya, terima kasih Aga tadi sudah mengingatkan. Saya juga baru ingat tadi juga. Saya nggak muncul titik-titiknya, Mas. Coba dicek lagi kodenya di background size sama di background image. Siapa nih? Mahatma ya. Coba terus Delta V. Kak mau tanya ini kok tulisan copyright tahun dan namanya hilang ya? Nah, bentar ya. Aku coba buka ininya. Code-nya. Aku buka code-nya. Footer. Di stylenya nih kayaknya, Mas. Kayaknya di style footer deh. Kayak kamu sebentar. Footer background colornya padding. Coba bisa lihat full kodenya enggak? Ini Mas Bayu share ya. Bayu Saputro nge-share nih. Jadi nih, oke. Wih, pada. Wih, mantap mantap. Mungkin teman-teman yang udah jadi bisa share hasilnya di ini di screenshot Oh, biar nih saya. Mas Mahatma udah clear tipe di tulisan background ya. Oke. Mas Kiki tadi kan bisa menambahkan source image dari internet, gambarnya besar. Bagaimana cara cropnya? Nah, itu dia. Nah, Ambil itu dari dia. Itu nanti ada lagi di next course ya, harusnya itu nanti buat styling di bagian style image nanti mau di setting heat weight-nya itu bisa berapa px kayak gitu. Nanti dia kembali lagi ke styling kayak gitu. Nah, Bentar. tapi kalau yang tadi ngambil utuh, ya dia ambil utuh apa adanya kalau Ya tadi. diambil utuh apa adanya kayak gitu. Warna footernya black juga. Ini yang komen-komen bentar. Nih aku lagi, malah ke download gambarnya lagi. Bentar Gambar. ya, coba saya lihat dulu. Body font size i. Ini yang tadi siapa Mas? Yang oh ini ya, Mbak Dela Alfi tadi. Yang Mbak Dela, iya. Sorry. Ini kenapa solid bed? Emang tadi ya solid bed apa? Bordernya solid bed. Oh tadi atas ya. Sorry. Background colornya Ini footer ya? ya ini bagian footer. Background color apa tadi Mas? Background colornya Kalau background colornya sih black paddingnya. paddingnya bentar. Oh iya, paddingnya dia 15 px. Warna fontnya juga hitam juga kayak mas yang dilihatkan. Paddingnya Color mirip. black itu loh yang dalam body itu kan color black. Dia di padding background size-nya juga black gitu komputernya. Black sama black kan nggak ketemu. Iya hitam semua jadinya. Alfi. Oh ini ya footer background colornya ini. Sebentar mouse. Background black. Yang di atas bodinya juga black itu. Bodinya. Teksnya yang Oh di iya. atas, di atas, Oh di iya, atas ini black ya itu nih. black itu. Nih. Bukan. Coba yang ini. Siapa Mbak Dela? Ini coba diganti white deh, coba.
Thank you tadi yang bantu menjawab. Siapa masnya? Terima kasih ya. Nih, coba kamu ke bagian ini ya. Bagian body. Diganti white coba. Iya, Mas Victor tadi ya. Nah, Oh iya Kak, oke. Yo teman-teman yang udah jadi mungkin boleh di screenshot tuh hasilnya di show ya. Dengan malu-malu teman-teman. Ini tadi siapa nih yang udah nih? Wih, bagus nih hasilnya nih. Mencoba hal baru. Oke, pakai gradient apa nih biru sama pink ya oke. launching. Yuk, Oke. seru nih pada nge-share. Boleh yang nge-share? Ya. Boleh di-share lagi. Tadi ada lagi nggak salah nih? Ya. Wih, Saputra Bayu, mantap nih. Oke, Di nice job ya. Sayidati belum Kak Sayidati belum ada footernya. Kenapa? Sayidati coba beri Kak Sayidati tadi, Mas Niko. Hah? Background footernya. Oh iya, ini belum ada background footernya ya. Oh, dia belum nambahin. Oh ya, di situ kira. Hmm, ya ini dia belum nambahin. Kayak di bawahnya belum di ini ya diketik footer belum. Oh, ini belum nambahin ini kayaknya. Sebentar. Nih, coba ditambahin nih background padding di setting ininya. Colornya diubah jadi white. Oh iya Kak, terima kasih. Ini dari Dwiki. Widih. Waduh, kabarnya kok wasit gini Aduh, nih aduh, Mas. aduh, 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 jangan. Aduh, ini jangan ini memang Udah ber- Indonesia dipita-pita kandang nih. berbahaya ya. Aduh, tidak berani komen ya. Tidak berani komen. Keselnya sampai sekarang. Iya, Ini tulisannya sorry, tambah pertanyaan Mbak, saya tadi dijawab dulu Mas. Yang siapa tadi Mbak? Apa yang tadi? mana, Mas? Sayidati ya? Background footernya tadi. Sorry, terus Mas Radit, apa ini Mas Radit? Tulisan copyright sama tahun hilang tadi ya. Mas Radit mana ya fotonya ya? Sebentar, kita satu-satu dulu. Oke, Bentar ya, Mbak guys. Sayidati dulu ya. Sayidati. Ini yang lain udah aman nih, sukses. Ini kenapa ya Kak punyaku bahkan nggak ada backgroundnya buat footer. Kodenya mana? Oh ini ya kodenya tadi ini ya. Wait, sorry. Kelewatan. Kukira tadi udah jadi dia. Hmm, Ini kode bagian footernya mana nih? ini footer titik com background Kak. Paddingnya belum diisi juga ya? Sebentar. Nih coba pakai kode ini ya. Mana nih? Coba ya dipastein dulu. Ini cara reply-nya bisa reply PC gak sih Mas di sini? Enggak, Coba. biar semua baca aja enggak apa-apa. Bisa sih, Mas. Oh ini nih ya. Tuh. Coba ya tuh. Sudah Suka. aku sudah aku kirim ke Saidati. Terus next colornya itu dimilih. Ada yang jawab, Mas. Apa itu? Dari Mas Untung ya. Tadi Mas Untung ya. Yang body weight ya. Enggak kelihatan. Bentar. Kita review dulu mas satu-satu. Bentar. Ini apa nih background? Oh, coba kita lihat yang ini hasilnya. Mana kok gak muncul di? Oh ini. Eh. Oh ini. Oke, pakai warna merah sama pink Aradus Nang Albert Scout. Wih, keren segera. Oke, keren, nice job. Perpaduan warnanya oke. Wih, ini bagus juga nih. Adis baik. Motivation, kita survive in this economy, so we need to learn things. Keren. Oke, penulisan codingnya juga udah oke Wah, nih. ini ada yang baru mau join udah mau tutup ini baru Udah ada. mau tutup ya. Oke, Ini udah. ini oke ya nggak apa ya teman-teman, saya lihat karyanya bagus-bagus. Yang masih ada kendala tadi yang Kak Sayidati yang atas coba yang body ya, kayaknya tadi ada yang jawab bagian body deh coba. Itu colornya diubah jadi white. Ini kayaknya jawab yang ini dia mas tadi. Yang ini nih. Yang Kak Dela tadi. Bukan Dila, bukan Kak Sayidati ya tadi ya. Bukan. Nah iya Kak Dela. Soalnya kan beda tuh tadi nih. Oh ya, yang Kak Sayidati itu ada yang terakhir tuh Mas. Oh iya Kak, terima kasih. Twiki bukan. Kak, itu belum ada footernya. Oh ya tadi ya. Coba yang di Mas.
Oke, Zoom di HP, project di PC, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman-aman. Ini kenapa ini color yang dibuat di atas diisi coba. Oke, Mas Radit udah ketemu. Kak Klotna ketinggalan sama ubah warna font footer. Warna font footer tadi, Mas. Coba sekalian ngecek punya ini ya, Kak Saidati tadi ya. Ini bentar ya. Footer dot copy. 2004 Saidati, oke. Udah bener. Terus tadi Atas, ini yang Saidati tadi ya. ya, yang Bentar, kode atasnya. coba aku lihat di kode. Bentar live Oke, chat. sorry, ini menjawab pertanyaan yang registrasi di kode jika milih yang build ya. Build atau teach, pilih yang build ya. Oke, jadi Kalau teach buat yang ngajar gini, kayak Mas Niko, jadi kayak saya itu pakai teach. Teman-teman pakai yang build ya. Sorry Kak Saidati yang atas, coba. yang atas footer background color black. Padding 15. Kurang titik nggak? Titik kurung kurawalnya? Mungkin titik koma sih, sebentar tak lihat dulu ya. Footer. Mana footer? Footer. Ini footer titik koma background. Paddingnya? Aman ya? Coba dicocokin Mas. Ada keliru di bagian mana? Ada yang bisa bantu juga? Ya, Ini mungkin teman-teman ya. Sebentar, ini kodenya. Ya, nggak cukup layarnya. Kita cek body ya, background. Titik koma color white. Kak Adela lupa tadi pas lagi pilih build atau T bisa dicek. Wah, saya nggak bisa ngecek sih, tapi so far sebenarnya aman sih Mbak. Kalau untuk track ininya ya masih bisa kepantau kok. Dari yang personal ya. Kalau saya sih nggak bisa ngecek ya. Kami nggak bisa ngecek. Tapi kalau personal untuk akses materinya sama sebenarnya. Nggak ada masalah. Nanti tetap kesimpan semua hasil pekerjaannya. Nggak ada yang beda ya padahal. Nggak ada yang beda ya. Oh, oke, oke. Ya nggak apa-apa ini anomali. Coba di refresh dari Kak Saidati mungkin Ya, mungkin di atau ada yang bisa membantu 10 perbedaan kayaknya nggak beda. Sorry, margin. Ini kenapa margin nih, Mas? margin mana? Oh, dia H1 aja, sorry. H1-nya ya itu, sorry. Iya, Puter aman ya? teraman ini kan. Oh, tunggu. Oh iya, ini mungkin ada kesalahan juga nih ini di italic ya, ini kayaknya nggak terlalu ngaruh. Cuma ini kalau di italic, kalau kalian lihat dia, kalau Mbak siapa di Saidati lihat, ini kamu pakainya apa nih, kurung buka biasa, harusnya kurung kurawal ya pakainya ya. Awal. Ya Kurang ini berawal itu. dibenerin ya. Mungkin tipe-tipenya mungkin nih. Mungkin bisa jadi tipe-tipe kecil ya. Titik 2. Ya, ini agak ada isu sih. Iya, ini agak ada isu Yang ya. lain ada yang kayak Kak Saidati, kodenya benar tapi masih nggak tampil. Coba ya dicek tipenya juga ya. Cek tipenya. Coba kita lihat ini. Oke, yang lain? Aman? Penulisan kodenya juga udah oke, ini boleh. Nah, kurung buka. Nah, benar Mas. Gara-gara kurung bukanya tadi bikin berantakan tuh. Udah bisa Kak Saidati. Sudah, tadi makanya ada kurung buka. Harusnya kurung kurawal pakai kurung buka. Nah, Oke. ya itu ya efeknya teman-teman ya. Salah sedikit bisa nggak tampil gitu ya. Oke, udah solve ya. Berarti yang lain aman semua. Nggak ada isu lain lagi ya. Ya, ini Aman kayaknya ya. udah solve semua nih. Oke ya. Ya udah ya. Oke, sip. Kita selesai ya ini Mas. Apa ada lagi? Sudah selesai Mas untuk Oke, sesi ini. oke selesai ya kita jadi di ini training 34 ya. Training 34 pertemuan kita malam hari ini ya.
pas setengah 10 lebih dikit ya, nggak apa-apa. Iya, lebih 3. Pada keren-keren nih hasilnya tuh. Oke. Saya izin untuk ini ya, Mas, mengakhiri share screen ya. Yuk. Oke, aku on cam lagi ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Niko sudah. Oke, terima kasih ya Mas Niko Ya, Mas. untuk pemaparan materi malam hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih yang sudah hadir. Nanti yang mau menyimak dari rekaman juga bisa. Ini saya cukupkan dulu ya rekamannya.